Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Helmi Hakim, dosen program studi fisika bidang ilmu biofisika dan fisika medis di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan pengajaran mata kuliah instrumentasi kedokteran yang berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan wajib bidang minat fisika medis yang mengkaji tentang prinsip kerja peralatan dalam bidang kedokteran berdasarkan keilmuan fisika dan teknik perawatan serta cara penggunaannya. Setelah mengikuti mata kuliah instrumentasi kedokteran, maka mahasiswa program studi fisika mampu memahami prinsip kerja peralatan dalam bidang kedokteran dengan baik dan mampu mengaitkan prinsip dasar fisika pada berbagai peralatan kedokteran serta mampu mengoperasikannya. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini bervariasi, di antaranya problem solving, diskusi, demonstrasi, portofolio, dan praktikum. Teknik penilaian yang digunakan di antaranya keaktifan diskusi yaitu 10%, tugas yang diberikan 25%. Di pertengahan semester terdapat UTS sebesar 30% dan di akhir semester terdapat UAS sebesar 35%. Khusus untuk cuplikan perkuliahan yang akan ditampilkan digunakan metode problem solving, di mana mahasiswa diberikan fenomena atau masalah di awal pembelajaran untuk dipecahkan secara berdiskusi kelompok. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi hasil diskusi, penguatan materi, latihan soal, dan penugasan. Interaksi dosen dengan mahasiswa secara intens, terutama pada saat diskusi dan penguatan materi. Mari kita lihat video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu dengan harapan semoga pertemuan hari ini bisa berjalan dengan maksimal. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelumnya Bapak ingin absen. Siapa yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk hari ini? Ada 3, Pak. Oh, ada 3. Siapa aja? Firda, Jonathan, sama Aldi. Firda kemana Firda? Firda izin keluar kota. Oh, keluar kota. Kalau Jonathan sama Aldi? Jonathan sama Aldi sakit, Pak. Oh, sakit. Baik, Bapak catat sebagai absensi hari ini. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sistem pencitraan medis. Namun sebelumnya Bapak ingin mereview materi pertemuan kemarin, yaitu terkait dengan alat terapi medis. Masih ingat ada berapa macam, bisa menyebutkan macam-macam dari alat terapi medis beserta fungsinya? Saya izin menjawab mengenai macam-macam jenis alat terapi dan juga fungsinya. Itu ada pacemaker, defibrilator, sama inkubator bayi. Pacemaker itu sebagai alat untuk bantu kerja jantung, defibrilator itu sebagai alat kejut jantung, inkubator bayi itu sebagai alat perawatan bayi yang abnormal. Oke, baik, betul sekali. Mungkin ada yang menambahkan selain 3 itu? Saya, Pak, izin menambahkan. Oke, silakan Kamila. Untuk alat terapi medis lainnya ada ventilator, nebulizer, dan radioterapi. Untuk fungsinya, ventilator itu untuk alat bantu pernafasan, untuk nebulizer itu terapi uap pada pasien gangguan pernafasan, lalu untuk radioterapi itu untuk alat terapi kanker. Oke, bagus sekali. Oke, Bapak rasa sudah betul dari jawaban untuk review pertemuan minggu yang lalu. Untuk selanjutnya masuk di pertemuan hari ini, ada harapan yang harus dicapai dari pertemuan hari ini, yaitu subjek PMK, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar fisika dalam sistem pencitraan medis dan memahami prinsip kerja serta cara penggunaannya. Itu harapan dari pertemuan hari ini.
Bapak ingin awali dengan suatu masalah untuk dianalisis, dipecahkan dalam kelompok. Ini nanti dibentuk dalam 2 kelompok, yaitu ada gambar ini ya, ada gambar. Ini nanti silakan dianalisis bagaimana citra tulang dan organ dalam tubuh dapat tergambarkan seperti ini. Oke ya, silakan dibentuk menjadi 2 kelompok. Ini nanti setelah diskusi nanti kita bahas bersama-sama. Silakan. Bagaimana? Ada kendala? Baik, saya lihat hasil analisisnya. Oke, nanti waktu pembahasan disampaikan ya. Iya. Oke. Bagaimana? Ada kendala? Belum, Pak. Oke, coba saya lihat hasil analisisnya. Oke, baik. Ini nanti tolong disampaikan saat pembahasan ya. Baik, Pak. Oke. Baik, ini tadi sudah dilakukan diskusi kelompok. Untuk saat ini, untuk selanjutnya yaitu akan dilakukan pembahasan dari hasil diskusi masing-masing kelompok. Ada yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Kami, Pak. Oke, silakan. Baik, saya izin menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai bagaimana citra tulang dan organ dalam tubuh dapat tergambarkan. Nah, hasil diskusi kami diantaranya yaitu radiasi yang keluar dari pesawat ronsen sebagian akan diserap oleh bagian tubuh yang dikenai. Kemudian sebagian radiasi lainnya akan diserap hingga mengenai detektor yang berisikan film. Kemudian semakin tinggi kepadatan organ maka semakin putih citra yang dihasilkan, dan sebaliknya semakin rendah kepadatan organ maka semakin hitam citra yang dihasilkan. Terima kasih. Oke, baik, betul sekali. Beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, untuk selanjutnya Bapak ingin langsung ke materi untuk sebagai penguatan dan tambahan terkait dengan sistem pencitraan medis. Apa itu sebenarnya sistem pencitraan medis? Jadi sistem pencitraan medis merupakan proses pembuatan representasi visual bagian dalam tubuh untuk tujuan analisis klinis. Nah, ini biasanya kalau di rumah sakit masuk dalam radiologi. Kemudian berbagai macam modalitas pencitraan medis diantaranya selain ini tadi rongsen, ada CT scan, ada MRI, ada PET scan, ada USG, dan yang lainnya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas lebih detail terkait dengan pesawat rongsen. Baik, untuk pesawat rongsen itu sendiri yang akan kita bahas itu keluarannya dalam bentuk sinar X, radiasi sinar X. Nah, Bapak ingin tahu karena sinar X ini adalah fenomena fisika. Nah, Bapak ingin tahu bagaimana sih proses terjadinya sinar X. Ada yang bisa menggambarkan proses terjadinya sinar X? Saya Pak izin menggambarkan. Oke, silakan Zaka.
Oke, baik. Betul sekali, ada dua peristiwa terbentuknya sinar X seperti yang telah digambarkan oleh Zaka. Yang pertama ada eksitasi dan yang kedua adalah bremsstrahlung. Nah, untuk eksitasi ini pertama ada partikel penembak, ya dalam hal ini elektron yang digunakan sebagai penembak. Partikel penembak tersebut akan menumpuk elektron di kulit terluar. Nah, sehingga akan terjadi perpindahan kulit karena akibat dari tumbukan tersebut mendapatkan energi lebih sehingga elektron di kulit terluar tersebut itu mampu untuk berpindah di kulit yang lebih dalam. Nah, akibatnya ada kekosongan satu elektron yang ditinggalkan, elektron yang pindah ke kulit yang terluar, sehingga harus ada elektron yang pindah untuk mengisi di kulit yang kosong tadi. Nah, akibatnya ada elektron yang pindah dari kulit yang lebih tinggi ke kulit yang lebih rendah energinya, sehingga ada sebagian energi yang dibuang dalam bentuk sinar X. Nah, ini sudah benar. Nah, sinar X yang di sini dinamakan sinar X eksitasi. Kemudian yang kedua, sinar X bremsstrahlung sama, ada partikel penembak berupa elektron, namun bedanya partikel penembak tersebut mempunyai atau memiliki energi yang sangat tinggi sehingga dia mampu menembus hingga mendekati inti. Nah, ketika mendekati inti terjadi pengereman mendadak. Nah, ini pengereman mendadak. Akibat dari pengereman mendadak tersebut ada sebagian energi yang dibuang dalam bentuk sinar X. Oke, itu proses terjadinya sinar X. Kemudian untuk prinsip kerja pesawat Roentgen, yang pertama, arus listrik ya itu digunakan untuk pemanasan katoda. Jadi ada dua filamen, katoda dan anoda. Nah, katoda itu nanti dipanaskan ya, maka akibat dari pemanasan katoda akan terbentuk awan elektron. Nah, awan elektron nanti akan bergerak menuju filamen yang satunya yaitu anoda dengan akibat dari beda potensial. Jadi ini nanti diberikan beda potensial dengan menaikkan tegangan, maka akan terjadi fenomena gaya Coulomb. Jadi elektron tersebut akan tertarik ke anoda sehingga akan menabrak anoda, yang mana di anoda itu ada target yaitu tungsten. Nah, ketika ada partikel yang menabrak ke target, maka akan terjadi sinar X yang dihasilkan. Jadi prinsipnya sama dengan produksi sinar X. Di sini juga ada dua sinar X karakteristik dan bremsstrahlung. Nah, kemudian untuk selanjutnya, bagaimana cara kerja Roentgen itu? Nah, ini tadi kan sudah terbentuk sinar X ya dari pesawat Roentgen. Kemudian sinar X itu nanti dikenai ke tubuh pasien ya. Sebagian energi sinar X itu diserap dan sebagiannya lagi akan diteruskan dan kemudian dibaca oleh detektor atau film. Semakin tinggi densitas kerapatan suatu organ yang dikenai sinar X itu, maka hasil citra yang dihasilkan itu semakin putih, seperti tulang. Nah, sebaliknya semakin rendah densitasnya akan menghasilkan gambar citra semakin hitam, yaitu udara. Kemudian untuk bagaimana sih cara mengoperasikan pesawat Roentgen? Kita sebagai seorang fisikawan medis itu juga harus mampu mengoperasikan pesawat Roentgen. Yang pertama, tentu pesawat Roentgen harus dinyalakan dulu. Kemudian diatur parameter faktor expose-nya, diantaranya Kv tegangan, Ma arus, dan S waktu pada meja kontrol panel.
Kemudian selanjutnya dipastikan posisi pasien ya pada baki ya sesuai posisi pemeriksaan. Nah, untuk nanti saya tunjukkan ada beberapa posisi pemeriksaan dengan mengatur jarak sumber ke pasien atau ke detektor. Selanjutnya mengatur medan radiasi dengan menekan tombol lampu pada meja panel, kemudian putar knob untuk mengatur luas objek yang akan diradiasi. Selanjutnya memasukkan kaset atau film ke dalam slot wall baki ya. Maka untuk yang terakhir lalu dilakukan penyinaran dengan menekan tombol exposure pada hand switch untuk membangkitkan sinar X. Oke, ini tadi yang Bapak sebutkan, ada 3 posisi pasien dalam pengambilan gambar, yaitu ada posisi posterior anterior, posisi anterior posterior atau AP, dan yang ketiga adalah posisi lateral dari samping. Kemudian ini adalah hasil masing-masing citra pada posisi masing-masing posisi pengambilan gambar. Untuk yang ini adalah hasil citra dengan posisi AP yaitu anterior posterior, kemudian yang ini posterior anterior atau PA, dan yang ini yang dari samping itu posisi lateral. Jadi hasil citra itu dipastikan kalau densitasnya jaringan itu semakin tinggi maka hasilnya semakin putih. Itu menunjukkan biasanya tulang. Untuk selanjutnya yang paling penting dalam rongsen itu adalah faktor expose. Ya, ada 3 yaitu KV, MA, dan waktu atau S second. Jadi yang pertama, tegangan itu berperan. Jadi semakin tinggi tegangan yang diberikan, maka energi sinar X-nya semakin meningkat. Ini berkaitan dengan energi. Sehingga kalau energinya semakin meningkat, maka daya tembusnya semakin tinggi atau semakin dalam. Jadi KV itu berpengaruh pada daya tembus. Kemudian arus atau MA ini semakin besar arus yang diberikan, maka semakin banyak elektron yang diproduksi. Nah, ketika semakin banyak elektron yang diproduksi, maka ini nanti bisa meningkatkan kualitas atau intensitas dari sinar X yang dihasilkan. Kemudian waktu ini juga berperan terkait dengan intensitas. Jadi semakin lama waktu penyinaran, maka intensitas sinar X yang diterima itu juga semakin besar. Tapi ingat, semakin lama paparan atau penyinaran juga akan mempengaruhi semakin besar dosis yang diterima oleh pasien. Oke, baik, itu materi hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, baik. Kalau memang tidak ada, untuk selanjutnya Bapak ingin mengetahui ketercapaian dari sub CPMK yang diharapkan materi pada pertemuan hari ini. Bapak ingin dari kalian menyimpulkan dari materi hari ini. Ada yang bersedia untuk menyimpulkan? Saya, Pak. Oke, baik, silakan. Baik, saya izin memberikan kesimpulan yang saya dapat, yaitu yang pertama, sistem pencitraan medis merupakan proses pembuatan representasi visual bagian dalam tubuh untuk tujuan analisis klinis. Kemudian yang kedua yaitu salah satunya jenis peralatan kedokteran yang termasuk sistem pencitraan medis yaitu pesawat ronsen. Begitu. Oke, baik. Mungkin ada yang bisa menambahkan kesimpulannya barangkali? Saya, Pak, izin menambahkan. Oke, silakan. Pesawat rongsen menggunakan prinsip kerja yaitu dengan mengeluarkan radiasi sinar X yang dapat menghitamkan film. Nah, dalam mengoperasikan pesawat rongsen, parameter yang digunakan adalah faktor expose, yaitu tegangan atau KV, arus, dan waktu pada meja panel. Oke, baik. Betul sekali, itu tadi kesimpulan dari materi hari ini. Untuk selanjutnya, Bapak
ingin memberikan PR ya untuk pemahaman lebih dari materi hari ini. Jadi nanti setiap mahasiswa mencari satu buah gambar dari hasil citra rongsen, ya itu nanti dianalisis dan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Baik, itu untuk pertemuan hari ini kita tutup. Namun sebelum kita tutup, kita berdoa dulu dengan harapan semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bapak mengucapkan mohon maaf barangkali ada kurangnya dalam pembelajaran pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi cuplikan perkuliahan pada pertemuan ke-12 untuk mata kuliah instrumentasi kedokteran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.